Tapi Mbak Ari, nah saya sekarang mau tanya-tanya nih ke Mbak Juanita Ari, gimana sih ceritanya kok usaha kuliner terus bisa motret sendiri ini? Saya mau tanya dulu nih. Jadi kalau banyak orang bilang tuh kalau untuk makanan diet tuh kan gak enak gitu loh mas, nggak selera karena paling cuma rebusan terus ya pokoknya nggak sesuai, nggak menggugah selera lah. Betul. Nah jadi gimana caranya? Akhirnya saya tuh berpikir gimana caranya bikin makanan yang healthy food gitu ya, yang sehat tapi tetap enak dimakan dan tetap enak juga, eye catching gitu loh. Maksudnya dilihat pun juga jadi menarik gitu kan. Nah ya udah, akhirnya aku tuh belajar aja. Jadi ya bikin plating sendiri, belajar. Dan pertama tuh awalnya tuh suka nonton kayak chef di TV gitu loh. Kalau dia plating tuh aku perhatiin, lama-lama tuh belajar sendiri. Kok bisa gitu loh. Terus ternyata foto pun juga masih pakai handphone waktu itu awal-awalnya gitu kan, belum punya kamera tuh karena kan nggak berpikiran untuk akan sebesar ini gitu kan, pakai kamera. Ternyata banyak yang bilang kok fotonya bisa hidup ya, dilihat kok kayak bener real asli. Nah akhirnya dari foto itu klien saya tuh bertambah mas, orang believe, orang percaya untuk datang, orang percaya untuk berlangganan sampai dengan hari ini. Gitu. Jadi orang akan melihat dan dia akan percaya. Ya. Jadi pada saat dia melihat, wah ini makanannya kok enak banget ya. Kalau sobat Warta Kota pasti udah biasa dong lihat ayam penyet ya. Ayam penyet yang penuh minyak itu kan pasti menggugah selera ya. Nah ini tantangannya lebih tinggi lagi. Makanan sehat kan identik dengan nggak enak ya. Nah sekarang bagaimana kita melihatnya? Begitu di foto orang lihat Instagramnya, wah enak banget ya, pengen nyicipin jadinya gitu ya. Jadi pengen coba dan ternyata dari semua klien yang udah berlangganan itu mereka bilang kok kita cocok ya mbak menunya, terus goalsnya pun tercapai gitu kan, goalsnya pun terwujud, terus mereka juga rasanya nggak seperti makanan diet gitu. Oh ya sudah, akhirnya ada sampai sekarang pun berlangganan tuh ada banyak banget lah mas pokoknya gitu, dari berbagai usia juga sih. Gitu. Nah jadi contohnya apa aja menu-menunya? Macam-macam sih mas ya, saya sih lebih sering foto-fotonya tuh ya cuman makanan sih kalau di Instagram saya, karena memang fokusnya di situ. Jadi kayak misalnya even itu sayuran cuman dikukus gitu ya, tapi gimana sih pemilihan warnanya, tata letaknya di box itu kayak gimana supaya orang tertarik. Jadi nggak cuma lihat cuma rebusan gitu, atau misalnya makanan mentah ya, raw food, misalnya salad atau apa. Kadang-kadang kan kalau di pecel lele kan juga ada kayak lalapnya gitu ya. Nah tapi kan ya misalnya kita beli di makanan di luar gitu ya mas, cuman mungkin enak rasanya, tapi kalau misalnya dilihat gitu aja kan kayaknya kurang menarik. Nah gimana caranya saya tuh mengemas supaya orang tertarik untuk mencoba gitu, tertarik untuk pertama nanya dulu deh gitu lah. Nah ini gimana sih mbak gini, oh ini akhirnya dia coba, akhirnya dia ketagihan, akhirnya dia berlangganan gitu. Jadi food fotografi itu penting banget sih menurut saya, karena menyampaikan pesan si pembuat makanan kepada si pelanggannya gitu. Iya, jadi memaksimalkan yang sudah ada. Ya. Ini bukan ngebohongin ya, tapi memaksimalkan dan memancarkan kelebihan-kelebihan dari makanan itu ya, melalui visual. Setelah dia melihat visual tertarik dan dia akan mencoba ya. Nah, dan setelah itu dia akan ketagihan. Nah, sekarang gimana triknya memotret makanan bagi kita orang biasa ya, bukannya fotografer profesional nih. Mbak Juanita Ari kan ibu rumah tangga ya, karyawati, tapi fotonya keren-keren loh. Nah mulainya gimana tuh? Dulu handphone apa kalau boleh tahu nih? Handphonenya sebut merek aja nggak apa-apa. Apa ya dulu ya, Xiaomi pernah, terus Nokia apa ya, M3 juga pernah. Lupa lah mas, pokoknya pernah beberapa kali pakai handphone. Ya sekarang sih pakai Xiaomi aja sih mas. Pakai Xiaomi aja bisa, bagus ya. Xiaomi, karena tapi semua handphone kadang-kadang saya juga pakai DSLR, cuman lebih sering pakai handphone karena kalau bikin menu itu kan harus segera terkirim ya ke customer. Kadang-kadang juga si ojol tuh udah nunggu, jadi saya harus foto cepet-cepet gitu loh. Jadi saya pakai handphone biar cepet gitu loh mas, pakai handphone. Cuman ya memang itu satu, cahaya. Cahaya ilahi matahari, tapi juga ada lampu. Tapi kadang-kadang saya pun juga kalau nggak sempet nata yang bagus, cuma satu lampu atau cuma satu lampu, terus cari tempat yang kira-kira proporsional gitu loh untuk nata dan untuk foto gitu sih mas. Nah ini cerita dulu deh sebelum kita praktek ya, kita cerita dulu kira-kira sehari-hari misalnya Mbak Ari terima pesanan jam berapa, terus juga nanti abang ojolnya udah datang depan rumah terus membutuhkan